Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin yang pertama ini, pada tanggal 7 November 2022. Bapak Ibu, cepat sekali. Ingat ya Bapak ya, waktu bulan Oktober saya katakan Senin minggu pertama, berarti sebulan yang lalu. Saat ini adalah Senin pertama pada bulan November. Dan kita minta sama Tuhan nanti bulan depan Senin pertama di bulan Desember. Dan 2 bulan berikutnya Senin pertama di bulan Januari tahun 2023. Artinya jadikan Yesus sebagai awal dan akhir, agar kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam genggaman kasih Tuhan. Kita siap dibentuk Bapak Ibu. Kita diciptakan sama Tuhan. Kalau kita diciptakan sama Tuhan berarti milik Tuhan. Berikan Tuhan otoritas penuh, berdaulat penuh dalam hidup kita, supaya dapat menuntun hidup kita. Sifat karakter kita yang buruk diubah sama Tuhan menjadi sifat yang baru. Life, new life, born again, lahir kembali, sehingga kita menjadi perkenanan Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya akan nyanyikan, bagaikan bejana siap dibentuk menjadi sepertimu Yesus. Supaya kita mau dibentuk sama Tuhan. Sebab hidup kita sudah rusak, saudara, akibat dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia semua sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Allah sudah hilang. Kemuliaan Bapa Yahweh sudah tidak ada di dalam kehidupan kita manusia. Sebetulnya kita tidak berarti apa-apa, tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita dibentuk kembali. Biar hari demi hari kita senantiasa diproses sama Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat, saya mau baca Yeremia pasal 18. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku, bunyinya itu ayat yang kelima dan 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Kita adalah anak-anak Israel rohani. Kita mau dibentuk sama Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk, supaya hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan, pakai hidupku ini Tuhan, seperti dalam Roma pasal 9 ayat 21. Saya tadi baca firman Tuhan, saya menangis. Tuhan, bentuk hidupku bagaikan bejana tanah liat yang siap dibentuk sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dalam Roma pasal 9 ayat 21, itu menjadi kerinduan kita bersama, yaitu apabila tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia ini. Amin. Biar Tuhan membentuk hidup kita, dipakai Tuhan, pakai hidupku menjadi tujuan yang mulia untuk rencanamu yang sempurna. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Yaitu kebenaran kita harus sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Kalau kebenaran manusia jangan dipegang teguh, karena kebenaran manusia membawa kepada maut. Tapi kebenaran Tuhan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Manusia tidak ini benar. Semua manusia adalah orang berdosa. Ya, oleh itu mari biar hidup kita senantiasa menjadi hamba kebenaran Tuhan, bukan menjadi hamba dosa. Menjadi hamba kebenaran apabila kita menjadi hamba mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang benar. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, urapan kuasa-Mu akan selalu membaharui hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana, haleluya, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Amin. Haleluya. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu
pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian juga hidupku ada di dalam tangan-Mu Yesus. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Amin. Haleluya. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalan hidupku memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku ada di tangan-Mu. Dengan kuasa urapan, kuasa Rohul Kudus, ku diperbarui selalu. Haleluya. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu Allah. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, ku mau bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus sempurna. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Haleluya. Memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan mulutku Bapa,
pikiran dan hatiku sebentar. Kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Bentuklah hidup kami seperti tanah liat dalam genggaman tangan-Mu yang berkuasa, akan membentuk hidupku untuk menjadi serupa dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar hari demi hari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Bukan kita melangkah menurut jalan kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan orang menuju maut, tapi ujung-ujungnya ada jalan yang disangka orang lurus. Saya mau baca dulu, jangan sampai salah. Disangka kita lurus benar, padahal ujungnya maut, saudara. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dalam dunia ini tidak jalan kebenaran. Jalan kebenaran hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Maka bagi orang dunia yang pikirin dunia, nanti ya hidupnya dipimpin oleh kedagingan, saudara. Dipimpin daging itu ya selalu bertentangan dengan Tuhan. Tidak mau sembahyang, tidak mau ikuti firman Tuhan, selalu pakai kebenarannya sendiri. Ujung-ujungnya maut. Dan itu banyak masuk di penjara. Ya, ini banyak yang diadili sekarang itu. Pembunuhan terjadi, perzinahan. Saya nanya sendiri aja. Ya, suami bunuh istri, bunuh anak kandung sendiri. Aduh, kacau bala dunia, saudara. Tidak ada kebenaran. Maka kita ada kebenaran hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Maka kita minta sama Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita baca Ayub pasal 27 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidupku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang melawan aku seperti orang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya? Kalau ia menuntut nyawanya, apakah Allah akan mendengar teriaknya? Jika kesesakan menimpa dia, dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jika ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkan dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempar dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Ayat 23 yang terakhir. Oleh karena dia orang bertepuk tangan, dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Ayub pasal 27 ayat 1 sampai 23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Mari kita semua komit dengan Tuhan. Tiap hari, setiap saat komitmen kita, yaitu kita mencinta Tuhan Yesus.
kita mau setia dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Cinta Yesus, bicara cinta kasih, itu sifat ilahi, sifat daripada Tuhan, penuh dengan cinta kasih dan sayang. Setia, Yesus setia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23 katakan Allah itu setia, ya, tidak pernah menyangkal diri. Tuhan Yesus setia, ya. Dan bicara tentang taat Yesus dalam Filipi pasal 2, ya, 2 ayat yang ke-8, bahwa Tuhan itu amat setia, ya. Tadi saya 2 Timotius pasal 2 ayat 13, ya, bukan 23, ya, mohon maaf, ya, tentang kesetiaan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Sifat Tuhan setia. Dan sifat yang pertama Allah itu kasih, ya. Tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Itu Allah itu kasih, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita memiliki sifat ilahi ini. Kasih, setia, dan taat. Taat tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Saya buka dulu, nanti khawatir saya salah, ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dari salib. Coba ini, Yesus memiliki sifat taat, dan ketaatan berkaitan keselamatan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan kita percaya, bukan hanya percaya, tapi harus taat. Kalau tidak taat, itu akan terima murka. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi jelas kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat. Dan bukti nyata nih, kalau kita lihat Ayub ini, Ayub ngomel terus, saudara. Sampai dia katakan di ayat yang kedua, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Mana bisa ukurannya Tuhan dengan Ayub punya masalah, langsung Ayub bilang tidak adil. Tidak bisa. Ayub memang manusia itu begitu, saudara. Egois. Ya, kalau mentang-mentang dirinya sudah benar, dipikirnya pasti selalu benar. Padahal pada ada celah. Buktinya Ayub itu celah istrinya aja yang sudah saya katakan. Dalam Ayub 29. Masa istrinya ngomelin Ayub supaya kutukin Allah. Di situ Ayub berarti eksternalnya. Internalnya oke, bagus, dia benar. Ya. Tapi eksternalnya dia lemah, berarti ada celah. Kalau ada celah berarti belum sempurna. Tidak bisa dia ngomong sampai dia bilang kebenaranku ku pegang teguh dan tidak kulepaskan. Ini saya sampaikan, yang dimaksud ini adalah kebenaran Tuhan. Kalau kebenaran Tuhan benar, kita harus pegang teguh. Jangan kebenaran kita egois. Nggak bisa, saudara. Harus ada kebenaran Tuhan. Sebab kebenaran manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia berdosa kok punya kebenaran. Tuhan tidak berdosa. Karena Tuhan sempurna. Peganglah sumber kebenaran dari Tuhan. Maka Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Melalui jalan satu-satunya, Yesus Kristus. Di dalamnya ada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa hidup yang kekal. Itu baru benar. Bukan ku pegang teguh untuk kebenaran Ayub. Kita tidak berpegang kepada kebenaran manusia. Tapi kita berpegang kepada kebenaran Tuhan. Yang absolutely. Mutlak kebenaran Tuhan sempurna. Jalan Tuhan sempurna. Oleh itu mari kita mengikuti jalan Tuhan. Jadi ku pegang teguh di sini. Yaitu konteksnya kebenaran Tuhan. Belilah kebenaran. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 23 saya mau baca. Amsal Sulaiman 23 ayat 23 yaitu belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Haleluya. Kebenaran Tuhan membelinya itu apa? Kita dengan perjuangan kita bersama Yesus. Terus seperti saya terus menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ini saya mau hidup di dalam kebenaran. Ini berarti membeli kebenaran. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jual seperti Esau, hak kesulungan dijual. Jangan salahkan Yakub di dalam Alkitab. Tapi Esau dia anggap rendah hak kesulungannya. Demikian kita mari. Jangan anggap rendah kasih karunia Tuhan. Kita hargai keselamatan dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Kita hargai, jaga keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Kita hari-hari kita mau dibentuk sama Tuhan seperti Yesus. Saya menyanyikan sebuah pujian seperti Yesus. Seperti lagu tadi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti Yesus,
seperti Yesus. Amin, haleluya. Seperti Yesus. Amin, haleluya. Itu saja ku minta. Itu menjadi kerinduan kita, permintaan kita dalam setiap langkah jalanku. Amin, haleluya. Sampai ke surga. Amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus. Amin, haleluya. To be like Jesus, to be like Jesus, seperti Yesus. Amin, haleluya. Itu saja ku minta, itu yang ku minta Bapa dalam jalanku. Amin, haleluya. Sampai ke surga. Amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus. Haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus Engkau Bapa. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa dekat bersama Yesus. Biar kebenaran Tuhan kita pegang teguh, tidak kulepaskan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.